semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya, Vincentia Channel. Kali ini saya kembali lagi dengan sesi parenting ya. Sebagai orang tua tentunya menginginkan yang terbaik untuk putra-putri semuanya. Tapi terkadang ada beberapa hal yang kadangkala orang tua itu tidak menyadari bahwa hal tersebut itu adalah sesuatu yang kurang tepat dilakukan oleh orang tua kepada putra-putrinya. Dalam video kali ini tuh saya akan membahas tentang beberapa hal yang mungkin seringkali Bapak Ibu lakukan kepada anak, tapi Bapak Ibu tidak pernah menyadarinya itu sebagai suatu kesalahan. Jadi yang saya singkat di sini tuh sebagai 5M yang akan saya bahas sama-sama ya. Jadi saksikan terus video ini. Selamat menyaksikan. M yang pertama yaitu memaksakan. Memaksakan di sini itu misalnya gini, memaksakan kehendak orang tua kepada si anak. Misalnya aja dulu ternyata waktu masih muda nih, ibunya ngomong gini, dulu tuh ibu tuh sebenarnya ingin banget jadi seorang dokter, tapi karena kakek dan nenekmu tuh nggak punya biaya, jadi ya ibu tidak bisa gitu jadi seorang dokter. Nah sekarang karena ayah dan ibunya sudah punya biaya, pengennya kami ini kakak yang jadi seorang dokter. Nah mungkin ada nih beberapa orang tua yang seperti itu gitu. Jadi masa lalunya ibunya ini tadi dibawa kepada si anaknya itu. Jadi si anak ini adalah seseorang yang harus memenuhi harapan ketika ibunya tadi gagal gitu untuk menjadi seorang dokter. Nah atau misalnya gini, ternyata bapak dan ibunya ini memang sudah seorang dokter gitu kan. Jadi karena sudah seorang dokter, inginnya itu adalah si anak juga menjadi seorang dokter, di mana profesinya ini mungkin aja menurut orang tuanya ini cukup menjanjikan, karena memang inginkan yang terbaik untuk si anak. Jadi karena bapak dan ibumu adalah seorang dokter, jadi kamu juga harus jadi seorang dokter gitu ya nak ya, tanpa menanyakan dulu kepada si anak apakah memang si anaknya yang mau menjadi dokter ataukah ada keinginan lain gitu yang diinginkan oleh si anak. Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu tahu memang betul si anak ini adalah titipan yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu semua, dimana si anak ini sebenarnya adalah makhluk lain, maksudnya itu individu lain yang berbeda dari Bapak Ibu semua gitu kan. Jadi si anak itu punya hak untuk memilih hidupnya, memilih jalan hidupnya sendiri. Memang orang tua tetap mengarahkan, tapi tidak boleh memaksakan kehendak untuk memenuhi keinginan ataupun yang tadinya ternyata dulunya itu si ibu pengen jadi dokter dan gak kesampaian, harusnya si anak gitu jadi dokter. Lalu orang tuanya sudah menjadi seorang dokter, maunya si anak juga jadi seorang dokter. Itu yang harus Bapak Ibu juga perhatikan ya. Boleh mengarahkan tapi jangan memaksakan kehendak kepada si anak. Lalu M yang kedua itu adalah mengendalikan. Maksudnya mengendalikan di sini adalah misalnya gini. Si anak itu kalau dilihat kemampuannya dia itu adalah dia pandai sekali melukis. Dia suka sekali melukis. Tapi karena mindset orang Indonesia terutama melihat nilai si anak ini kok matematikanya nggak begitu bagus gitu kan. Bahkan cenderung rendah seperti itu. Jadi akhirnya si anak ini diberilah les matematika tanpa melihat bahwa anak ini loh punya kemampuan atau potensi yang luar biasa di bidang melukis. Nah, karena si anak ini diberikan les matematika, ya mungkin bisalah dia mengerjakan matematika gitu. Tapi ya mungkin aja hasilnya belum begitu maksimal gitu. Tapi coba Bapak Ibu lihat lagi baik-baik ya, potensi si anak ini adalah melukis. Seandainya Bapak Ibu justru yang diasah terus itu adalah kemampuan melukisnya, bisa aja suatu saat itu dia akan menjadi pelukis terkenal gitu kan. Nah itu kita tidak pernah tahu gitu. Jadi coba lihat kemampuan si anak. Justru yang kita latih, yang kita asah itu adalah kemampuan si anak. Bukan berarti saya mengatakan seperti ini tuh Bapak Ibu harus melupakan bahwa ya sudah matematikanya nggak penting. Oh nggak seperti itu, matematika juga penting. Boleh Bapak Ibu tetap mendampingi si anak untuk belajar matematika, tapi jangan pernah melupakan potensinya dia. Bahkan mungkin mengatakan, ngapain juga kamu menggambar itu kan nggak penting, harusnya kamu tuh pandai matematika. Nah seperti itu, jangan sampai Bapak Ibu mengatakan seperti itu ya. Lalu yang M yang ketiga itu adalah membandingkan. Nah ini tadi ya, misalnya
bapak ibu tuh suka ngomong gini, kok adek itu belum bisa membaca ya, padahal temennya adek aja si Tony misalnya gitu, dia udah bisa membaca, padahal kan seumuran. Wah, itu jangan sampai bapak ibu mengeluarkan kata-kata seperti itu kepada si anak, karena itu dampaknya akan sangat luar biasa terhadap perkembangan si anak gitu kan. Atau bercerita dengan orang lain, membandingkan anak bapak ibu dengan orang lain gitu kan, itu sebenarnya juga sangat tidak bagus gitu kan untuk prosesnya si anak gitu kan. Yang namanya anak ini tadi kan dia masih dalam masa belajar, dalam masa perkembangan gitu kan, jadi ya biarkanlah dia belajar. Dia mungkin punya kemampuan yang memang berbeda dengan temennya, jadi jangan pernah bapak ibu membandingkan si anak ini kemampuannya itu dengan anak yang lain gitu kan. Nah, itu sangat-sangat bisa dikatakan itu kurang tepat gitu kan. Lalu M yang keempat itu adalah meranking. Ini kebiasaan orang Indonesia juga ya. Biasanya itu misalnya nih ketika anak itu terima rapot, kecenderungan kita itu suka nanya gini, ranking berapa, juara berapa gitu kan. Padahal apa sih arti sebuah angka, apa sih arti sebuah ranking gitu kan. Kalau ternyata misalnya anaknya ini dia juara kelas gitu kan, tapi malahan mungkin aja dia malah jadi tertekan karena mungkin bapaknya atau mamahnya itu kamu harus juara gitu kan, kamu jangan sampai tidak juara gitu, karena kamu harus nunjukin kalau kamu tuh berprestasi. Bisa jadi si anak justru tertekan gitu kan dengan adanya ranking-ranking ini tadi. Jadi wah, kalau aku nggak juara, aku nggak dapet ranking, nanti bisa-bisa aku dimarah sama mama, bisa-bisa aku diomelin sama mama, bahkan mungkin aku dipukul sama papa gitu kan. Wah, itu si anak akan berusaha, ya mungkin positifnya si anak akan berusaha untuk jadi yang lebih baik gitu kan, tapi dampaknya kita tidak pernah tahu, mungkin aja dia jadi tertekan, dia jadi stres gitu kan, sehingga kesehatan mentalnya bisa aja menjadi terganggu gitu kan, dan proses perkembangannya pun juga akan menjadi dampak kedepannya akan lebih luar biasa lagi. Lalu M yang kelima, M yang terakhir, yaitu mendikte. Nah, ini kebiasaan kadang orang tua untuk mendisiplinkan si anak itu justru melakukan mendikte kepada si anak. Boleh-boleh saja orang tua itu mendisiplinkan si anak dengan misalnya nih membuat jadwal yang tertata, karena di video-video saya sebelumnya itu saya juga sudah menjelaskan terkait dengan adanya rutinitas yang tertata gitu kan. Boleh-boleh saja, tapi yang tidak boleh adalah mendikte apapun yang dilakukan si anak itu harus sesuai dengan orang tuanya gitu. Nak, sekarang kamu harus belajar ini. Nak, sekarang kamu harus tidur. Nak, sekarang kamu harus begini. Nak, ini itu gitu. Nah, itu yang bisa jadi anaknya nanti dampaknya adalah bisa jadi dia orangnya itu tidak punya inisiatif, lalu tidak bertanggung jawab gitu kan. Boleh-boleh saja, tapi coba dengarkanlah pendapat si anak gitu kan. Buatlah jadwal, tapi jadwalnya itu dibuat bersama-sama. Dengarkanlah juga pendapat si anak. Dengan begitu nanti dia akan tumbuh menjadi seorang anak yang dia bisa mendengarkan pendapat orang lain juga seperti itu, dan juga dia punya tanggung jawab dan bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan semua keputusan itu ada di tangannya orang tuanya gitu kan, nanti ya otomatis dia akan menjadi tidak mandiri anaknya seperti itu. Jadi sekali lagi hati-hati sekali ya Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu selama ini sudah melakukan pola yang seperti ini, cobalah diubah gitu. Diubah dengan melakukan yang misalnya tadi tidak memaksakan kehendak kepada anak, tapi Bapak Ibu cobalah mengarahkan si anak. Lalu tidak juga mengendalikan si anak, tapi tetap melihat kemampuan si anak, bahwa anak ini punya loh kemampuan yang berbeda dengan anak-anak yang lain, atau anak ini sebenarnya punya potensi yang justru bisa kita kembangkan. Jadi yang Bapak Ibu juga harus tahu itu adalah setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Si A itu tidak sama dengan kemampuan si B, dan juga harus sangat berhati-hati. Jika memang Bapak Ibu sudah melakukan beberapa hal tadi, 5 hal tadi, cobalah diubah gitu cara untuk mendidik si anaknya dengan cara lebih mengarahkan si anak gitu. Karena ya kita tahu bahwa memang tiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda, tidak sama gitu kan. Lalu berikanlah kata-kata positif kepada si anak, dukung si anak gitu kan. Selagi itu positif, dukunglah apa yang si anak itu lakukan. Jangan pernah memaksakan kehendak orang tua kepada si anak. Tapi jika memang hal itu baik, dukung dia, support dia, beri jalan dia untuk menuju ke jalannya itu yang
menurut orang tua dan menurut si anak juga baik. Oke, jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga di share ke media sosial Bapak Ibu semuanya. Baiklah, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya, dan bye-bye. Do you want to know?